Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, kali ini memang saya lagi di daerah Blok M, di Blok M Mall, dan saya ingin mereview ya, sesuai thumbnailnya tuh, mobil yang bisa dibilang ini di tahun sekitar 2007-an. Ini emang cukup mewah ya. Pada zaman delapan gini awal-awalnya sebenarnya rencana mobil listrik akan masuk, tapi kalau yang ini dia masih sistem hybrid, jadi yang masih ada campurannya antara mesin listrik dan bensin, jadi nggak full listrik sama sekali. Kalau yang ini mobil apa sih ya, ini dia mobilnya ya, si Toyota Prius. Kalau di Jepang sana mobil ini jadi taksi loh, beneran kalau di Jepang sana. Tapi kalau di Indonesia nih masuknya memang cara CBU dan tidak dijual umum ya. Jadi ya hanya beberapa pesanan aja gitu. Oke, kita langsung review secara lengkap mobil ini. Ya, kita langsung ke area mobilnya aja yuk. Tapi kita mulai dari samping ya. Ya, memang Toyota Prius itu kalau menurut saya tidak berubah ya sampai di yang tipe-tipe terbarunya. Kalau di bagian samping itu kalau menurut saya tidak berubah ya untuk si Prius ini. Tapi ini adalah keluaran yang akhirnya masuk di Indonesia, tapi memang secara CBU ya, tidak ada CKD gitu dijual di sini, resmi tidak ada. Jadi benar-benar dia CBU dari Jepang langsung. Nah, dia karena ini kan, kalau Prius ini adalah jenisnya itu sebenarnya kayak liftback. Jadi saya mengingatkan kalau di merek Korea itu adalah Hyundai Avega. Ya. Jadi dia nih bentuknya nih kalau menurut saya ini antara sedan dan hatchback gitu ya. Nah, makanya bisa disebut dengan liftback. Untuk yang ini dia memang udah keyless kuncinya. Tapi memang dia nggak ada tombol di sini. Dan sebelah belakang juga tuasnya juga ada tarik. Ini karena mobilnya hitam, ini sebenarnya dia black dop untuk pilar B-nya. Dan untuk di spion, kalau yang ini dia belum ada lampu sennya tapi di fender di sebelah sini. Dan di bawahnya dia memang tidak ada body kit sama sekali, tapi ada lekukan yang agak moncong ke dalam gitu ya, jadi biar kelihatan lebih mewah. Dan dia ada talang airnya. Oke, kalau yang ini adalah tampilan belakangnya dari si Toyota Prius. Ini sebenarnya sih ya hybrid ya, jadi dia antara campuran, ada mesin bensinnya, tetap ada listrikannya. Tapi memang kalau yang ini dia belum benar-benar bukan full listrik. Kalau yang saya pernah test drive di Gias tahun 2019 itu baru dia yang full listrik. Untuk lampunya full bohlam ya masih ya dia kalau untuk ini. Tapi dia kalau yang lampu remnya dia bagusnya udah kayak semi LED gitu, jadi udah mewah di tahun 2007. Sampai sekarang sih untuk bentuknya sih kalau menurut saya si Prius ini cukup mewah ya, karena ya memang sih mobilnya memang ada jarang di sini ya, di Indonesia tuh emang masuknya cuma sedikit karena kan import langsung CBU. Dan untuk di sini dia memang tidak ada sensor parkir sama sekali. Dan kalau yang ini dia belum ada kamera parkir juga, karena kan nanti kita lihat interiornya ya. Dia apakah sudah menggunakan layar apa masih yang standar biasa ya untuk tipnya. Dan di sini dia ada semacam kayak spoiler bagus. Dan di bawahnya ada high mount stop lampnya. Karena memang nih antara semi sedan gitu, jadi kayak liftback gitu ya bentuknya seperti ini. Tapi kacanya dia bagus, ada defoggernya. Nah ini dia dari Jepang langsung ya logo-logonya ya ini ya. Dan ini karena CBU ya, jadi masuk sini emang cuma sedikit ya, nggak terlalu banyak. Nah bagasinya seperti ini. Dan pintunya terbukanya seperti ini ya, jadi benar-benar kacanya ngikut. Jadi benar-benar yang ini yang namanya disebut dengan liftback. Dan di sini dia bagasinya ada partisinya yang kita bisa copot. Kita bisa copot kalau ini kalian mau ingin dapatkan bagasi yang lebih luas lagi. Nah, bisa kita seperti ini. Dan ini dia ada tuas besinya nih ya, karena ini memang dia. Dan ini bisa dicopot loh. Jadi kalau kalian benar-benar ini merasa mengganggu, tinggal copot aja, simpan di rumah. Nah, bisa masukin barang lebih luas lagi. Dan di bawahnya dia ada tempat toolkit di sini, tapi kayaknya dia ada ban serep nggak sih? Ada deh kayaknya. Ada di bawah, tapi yang masih pelek kaleng. Jadi yang saper gitu ya pokoknya sebutnya. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan juga nih sebenarnya di sini nih.
dan di sebelah kiri juga ada. Tuh. Dan di sini dia ada tempat lagi nih, tempat penyimpanan lagi di sini. Dan di sini ada lampu bagasi. Tapi jujur ya, ini bagasi ini cukup luas loh kalau menurut saya. Benar-benar luas banget sih Toyota Prius Hybrid ini. Tapi memang karena mobil ini belum menggunakan yang benar-benar full elektrik ya, jadi masih menggunakan yang biasa. Nah, ini kita beralih ke bagian depannya si Prius Hybrid tahun 2007. Di depannya memang dia tidak ada krum-kruman sama sekali, tapi emang jadi lebih, menurut saya jadi lebih ganteng dan tidak terlalu silau gitu ya kalau nggak banyak krum gini. Karena krumnya emang cuma di logo Toyota, dan di bawahnya karena emang nih campuran antara listrik dan bensin, ini ada tulisannya hybrid di sebelah sininya. Dan dia ini udah ditambahin ya, dikasih kayak di RL gitu ya, daytime running light. Untuk lampunya dia sudah reflektor bagus nih, tapi dia emang semi-semi bohlam gitu ya masih ya untuk lampunya yang di tahun 2007. Dan lampu seinnya juga masih yang buram, yang model bohlam. Nah, kita sudah berada di ruangan mesinnya si Toyota Prius Hybrid. Nah, ini dia mesin hybridnya ya, atau mesin listriknya ada di sebelah sini. Ini mesin bensinnya. Mesin bensinnya yang digunakan hampir sama kayak Toyota yang dipakai di mobil-mobil hatchback ya, seperti Yaris, Vios, itu hampir sama dengan cc-nya yang 1500. Dan kalau mesin listrik ini kan karena ini masih perpaduan antara bensin dan listrik, jadi itu nanti kita lihat di dalam ada tombol. Kalau emang kita benar-benar masih mau full listrik, dia emang tidak ada suaranya sama sekali ya. Tapi kalau ini misalkan dia tenaga listriknya sudah tinggal 1/4, biasanya dia otomatis langsung beralih ke mesin ya, ke mesin bensin. Tapi memang dia masih belum pegas ya, untuk bukan kap mesinnya masih kita sangkut di sini. Dan bagusnya ada peredamnya juga, jadi suara mesinnya tidak terlalu masuk banget ya. Dan sudah warna body, udah dicat. Oke, sekarang kita langsung mau ke dalam yuk. Ke dalamnya si Toyota Prius ini yang hybrid, dan jadi antara mesin listrik dan mesin bensin ya. Jadi perpaduan, karena awal-awal mobil listrik mau masuk itu kan dia karena masih diragukan waktu di tahun-tahun 2007 itu masih belum ada regulasinya. Sekarang sih baru udah ada. Makanya saya sih udah pernah test drive, tapi yang tipe yang paling tinggi tuh yang sudah benar-benar yang plug-in hybrid kali ya, jadi PHEV gitu ya, hybrid, pokoknya gitulah. Oke, coba kita nyalain aja. Di tombolnya di sebelah sini. Tetap kita nginjek rem dulu. Nggak nyala-nyala ya. Baru nyala. Ternyata kenapa dari tadi nggak hidup-hidup tuh mobilnya, kenapa gitu kan? Karena ya itu tadi. Jadi kalau kita mau masukin ini, nah nih. Jadi begini ya. Ini AC kita matiin dulu ya semua ya. AC kita matiin dulu. Mana ya? AC. Tombol-tombol AC dia semuanya udah otomatis sih. Jadi agak sedikit ribet. AC, tombol AC mana ya? Jadi kita matiin dulu ini. Nah, ternyata di sininya itu ada sebuah. Jadi ini tetap harus dimasukin kayak si Renault waktu itu, Renault Laguna ya, kalau kalian tahu. Nah, itu dia udah nyala. Itu baru dia udah nih, baru kita nyalain ini. Dia memang awalnya mobil ini karena ini bener-bener hybrid. Ini kalau ini karena tenaga listriknya udah nggak terlalu banyak, jadi langsung mesinnya ini yang 1500-nya nyala gitu kan. Dan suaranya cukup halus, nggak terlalu berisik ya. Coba kita gas. Ya memang karena kan hybrid kan, ini lebih didominasi hybrid ya, jadi lebih ke listrik. Coba kita nyalain dulu semuanya. Nah, dia juga listriknya langsung otomatis. Kalau listriknya udah penuh,
dia pasti akan mengutamakan si listriknya, jadi suara mesin bensinnya mati. Dan untuk tampilan setirnya bagus ya di sini ya. Ada airbagnya, dan untuk pengaturan setirnya mobil ini baru tilt doang, tapi saklar sudah terintegrasi tapi belum ada fog lampnya. Dia di ini wipernya sudah intermittent, dan di sini dia memang tidak ada tempat penyimpanan nih. Sayangnya sangat sayangkan nih kalau menurut saya. Dan ini adalah tombol EV-nya kalau kita mau ngubah jadi mode listrik jadi mode yang biasa. Tadi ini lubang anak kuncinya di sini, aduh norak banget saya. Dan di sini spionnya sudah electric. Selain electric mirror, ada door lock, window lock, dan di sininya ada power window, semuanya sudah all auto. Handle dengan chrome, tapi di sini masih bahan plastik, tapi plastiknya halus, walaupun keras tapi halus banget gitu ya. Walaupun sisanya di sininya dia masih plastik keras semua sih, dia belum ada bahan soft touch-nya. Di area tengah sini dia masih menggunakan bener-bener asli Jepang ya. Ini radio Jepang nih kalau di mobilnya ya. Dan dia memang belum ada kamera parkir ya, belum dipasang sih maksudnya itu. Jadi kalian bisa tambahkan kalau kalian beli mobil ini nih, bisa kalian tambahkan kamera parkirnya. Ini udah layar udah disediain ya. Di sini ada jam digital, lampu hazard, dan di sini ada tripnya, tombolnya di sini tuh. Dan di sini ada buat kayak semacam ini nih, takometernya. Dan di sini buat CD, buat nih tracknya yang terhubung ke layar ini. Tapi karena customernya kurang puas, akhirnya ditambahin nih di sini tempatnya. Ada tip tambahannya single DIN. Karena ya pasti pemilik yang dulu nih kurang puas, akhirnya ditambahin dengan seperti ini. Ya kan biar bahasa Indonesia ya lebih bagus. Transmisinya juga seperti ini ya. Nih keterangan. Nah transmisinya seperti ini. Dan kalau kita masukin ini, kita nggak perlu ke R dulu kalau mobil hybrid ini. Jadi kita bisa langsung ke gini, ke D gitu ya, langsung ke D. Nah itu D gitu udah langsung jalan. Dan kalau ini kita langsung ke N. Nah ini N, ini N ya, kalau dari tengah ini N. Dan kalau ini kita ke ini kalau mau mundur gitu. Nah ini kita N, dan di sini langsung kita kalau mau langsung P. Nah jadi cukup enak sekali ya, jadi cukup simple. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan, nggak ada nih, tapi tempat terbuka. Dan di sininya ada, nah ini tambahan yang di talk ini. Ini buat apa ya? Buat ini kali, buat tip nih kali ini tombolnya. Ini tambahan nih. Cup holder 2 buah. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Dan ini ada remote-nya nih yang buat layar itu. Dan di sini ada tempat penyimpanan lagi dan bisa dibuka. Dan di sini ada colokan 12 volt. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan, di atas ada. Jadi sekalian buat ke AC kali ya, jadi biar mendinginkan minuman. Di bawah juga ada. Tapi dia masih kasar banget bukanya ya. Belum so opening gitu. Tapi seatbelt sudah adjuster. Di sini juga udah adjustable, headrestnya udah dikasih bantal, dan untuk ini sudah dilapisi dengan kulit. Jadi udah lebih enak, lebih dipegang tuh lebih enak ya. Dan di sini hand grip model retract, sun visor, ada kacanya plus lampu. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan kacamata, ada lampu baca di sini. Spion tengah pastinya sudah ada night view. Dan di sebelah kanan ada card holdernya, itu lagi buat naruh tiket. Dan di sini ada kaca plus lampu sun visornya. Dan di sebelah kanan dia juga ada hand gripnya. Dan untuk bangkunya, peraturannya ini memang masih menggunakan yang manual ya. Untuk recline, high adjuster, dan slidingnya semuanya masih manual. Sebelah kiri juga sama manual. Apalagi ya, dan di bawahnya ada buat buka kap mesin di situ. Dan tuh di pintu dia memang masih
ada cup holdernya dan door pocket, ada speaker juga di sini. Dan di sini ada lampu pintu, ciri khas mobil mewah. Dan di sini ada buat pelindung bodi ya, untuk kalau kita naik nih, kalau kaki nyentuh ini jadi nggak kena sini atau nggak kena bodi. Tapi memang karena hybrid ini benar-benar apa ya, lebih utamain hybrid. Kalau memang tenaga listriknya itu dia nih kita lihat. Warnanya cukup terang sekali ya. Warna hijaunya itu bagus banget ya, dan peraturan posisi giginya tuh pas gitu kalau menurut saya. Jadi pas kita masukin ke sini, nih, kita masukin ke ini, itu udah N, itu N doang. Jadi bagusnya ini mobil tapi tetap nggak bakal jalan. Dan untuk di sini, kalau kita ke ini lagi, kalau masuk D baru kita ini mobilnya jalan. Tuh. Tapi kalau kita gini doang, kembali ke N. Dari N itu nggak perlu lagi ke R dulu ya, kalau ini enaknya tadi yang saya bilang. Langsung ke P, itu udah terlepas. Enak. Tapi memang yang agak bingung di sini, kalian pasti akan cari-cari ya. Rem itunya handbrake-nya itu sebelah mana? Nah, handbrake-nya itu ada di sini nih, tuh, di bawah situ. Jadi kalau ini kita lepas dari sini. Nah, jadi yang namanya itu namanya foot brake, bukan handbrake. Nah, seperti itu. Itu memang ciri khas mobil mewah ya. Dan di sini di setirnya ada tombol-tombol defoggernya. Dan tombol AC-nya malah di sini. Waduh, pantesan dari tadi kok di sini nyari-nyari nggak ada. Oh, ini tombol AC-nya di sini. Dan ini mode-mode buat ke tipnya ya. Tapi tipnya masih bahasa Jepang, maka ditambahin tip ininya nih, tip cadangan. Pantesan saya nyariin AC tuh, matiin AC-nya di mana dari tadi. Oh, ini toh. Temperaturnya semuanya defoggernya ada di setir. Jadi buat kesannya tuh biar terlihat mewah. Walaupun memang setirnya ini udah dilapisi dengan kulit loh, jadi udah mantep banget. Nah, sekarang kita berada di baris keduanya si Toyota Prius. Sorry ini agak gelap, coba nyalain lampu dulu. Iya, biar kelihatan gantengnya. Nah, untuk duduknya memang dia emang posisinya nih, recline-nya ini dia kayaknya udah mentok sampai sini ya. Jadi udah nggak bisa sampai rebah ya. Jadi udah paling mentok di sini. Tadi kadang ada besi itu ya. Ternyata kalau besinya bisa dicopot tuh enak, tuh bisa rebah banget ya duduknya. Dan mobilnya cukup masih tinggi ya atapnya ya, dan pala saya tidak mentok sama sekali. Dan karena ini posisinya saya ini yang cukup maju, ini bisa dibilang cukup luas untuk area kaki saya. Kecuali ini yang agak mundur begini nih, baru agak sempit. Side pocket kanan kiri, dan ini ada tambahan ya. Nah, tapi kok mobil ini kok Lancer ya? Coba kita nyalain. Nggak bisa nyala cuy. Tapi lucu ya, ini tambahan nih aslinya ya. Karena ini aslinya dia nggak ada nih atas tambahan, aksesoris tambahan. Dan di sini dia power window sudah auto, jadi bukan auto up doang tapi auto down juga udah otomatis. Tapi di belakang malah nggak ada apa-apa, cuma speaker doang. Dan ada handle di sini, dan hand grip sebelah kanan ada, sebelah kiri ada lampu baca. Dan untuk di sini dia ada armrest. Atrasnya 3 titik ya, bagus. Walaupun memang duduknya emang agak sedikit tegak ya, dia nggak bisa rebah. Dan seatbelt model fix tapi rapi. Dan bangkunya nih dia sudah dilapisi kulit ya, jadi dia bukan apa ya, bukan semacam sarung jok ya, benar-benar udah benar-benar kulit asli. Sampai di sini kulit asli semua. Dan di sini dia udah ada gardannya. Nah, gardan ini antara dia Prius ini emang ada yang bilang penggerak belakang, ada yang bisa bilang penggerak depan. Kalian boleh berkomentar aja di bawah. Dan di sini dia ada cup holdernya, buah. Tuh. Ini namanya mobil hybrid itu seperti ini. Jadi dia bisa mengutamakan listriknya. Bisa buram lagi anjir. Bisa mengutamakan tenaga mesinnya. Jadi bisa dibilang cukup oke ya. Tapi memang nggak terlalu kencang-kencang banget sih, karena masih menggunakan mesin. Kecuali kalau ini full listrik ya itu cukup kencang. Saya udah pernah nyoba tuh, enak banget mobilnya. Yang plug-in hybrid, bener-bener full hybrid. Oke, ini velgnya dari si Toyota Prius Hybrid tahun 2007.
Untuk ukuran peleknya, dia masih menggunakan peleknya itu adalah 20560 ring 15 dengan 5 baut. Ini emang udah dicatnya agak warna hitam ya, karena Prius ini sebagian dia masih single tone-nya warna silver. Tapi memang untuk rem belakang dia masih menggunakan rem tromol. Tapi untuk bagus ya, rem depan ini sudah menggunakan rem cakram. Tapi dan udah ber-ABS. Oke, untuk videonya cukup sampai di sini dulu ya tentang Toyota Prius ini. Kalau bagi kalian yang mau lihat langsung bisa langsung ke Blok M Mall ya. Yang ada di Blok M Mall di ya pokoknya di sini. Dan ini mobil jujur ya. Ya walaupun memang mobil ini hanya sebuah CBU, tapi ini kita penasaran banget sama bentuknya mobil ini karena memang bentuknya itu memang antara sedan-sedan tapi dan sedan yang ke hatchbackan gitu kalau menurut saya. Jadi makanya bisa disebut dengan ini namanya liftback. Dan saya akhirnya terima kasih nih sama yang punya showroom ini sudah berkesempatan saya untuk review mobil ini. Jangan lupa like video ini dan video saya yang lainnya, dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini, Ilham FT Auto, dan bagikan di seluruh sosial media Anda, baik laki-laki ataupun perempuan. Udah itu aja kali ya, nggak usah ngomong lagi, bingung saya mau ngomong apa. Oke, terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya.